konsisten dan fokus itu kuncinya. Kenapa gue bilang? Dan gue dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Gue kasih pendapat gue, dan pendapat gue itu memang benar. Orang kan banyak YouTube yang bilang makan sehat, sehat. Menurut gue itu salah. Menurut gue resep awet muda itu jangan lu simpen unek-unek di hati. Kalau nggak salah Shaquille O'Neal dia bilang, kalau lu udah mencapai umur segini 50 plus lah, yang lu inginkan hanya food on table, peace of mind. Udah, dan gue setuju. Gue kan nggak pernah mau kuliah. Sebenarnya gue mau masuk Police Academy kan. Police Academy? Iya. Lo mau jadi polisi? Gue mau jadi polisi dulu. Jadi gue punya pertanyaan. Ini apa namanya? Mungkin sensitif, jadi boleh dijawab boleh enggak? Iya. Tapi pertanyaannya, karena ini pertanyaan yang gue rasa gue mewakili banyak orang, Coach. Iya. Kenapa lo memutuskan untuk tidak punya anak? Ya, gini. Lu tahu yang gue takutin karena dua hal. Selamat datang di Asumsi. Justinus Laksana adalah sebuah enigma. Dia mantan pelatih timnas futsal, lama besar dan tinggal di Belanda, dan sekarang mungkin menjadi salah satu YouTuber tersukses di Indonesia untuk bidang olahraga. Apa yang membuat seorang Coach Justin, Coach ini bisa menjadi seperti dia sekarang? Kita akan bahas nanti panjang lebar bersama dengan Coach Justin Laksana di Segelas bersama Pangeran Syahan. Coach. Ya. What's up? Gue kenal sama Coach ini udah lama ya. Kita pertama kali ketemu tuh sebenarnya di backstage-nya ESPN FC. Pertama kali tuh Coach ya, 2000 apa tuh? Pas casting. 14, pas casting. Gue gak kenal sama dia gak kenal sama gue. Menurut gue dia menyebalkan, menurut dia gue menyebalkan. Terus waktu itu kita di pairing lah untuk pertama kalinya. Itu di Net TV waktu itu ya. Dan acaranya tayangnya tuh 1:30 siang Coach. Ya. 1:30 kan? Awal-awal pas sama lu lu kan nggak lama di situ. Gue 3 bulan pertama. Yeah. Episode pertama yang ada kita berdua itu katanya waktu dikasih tahu ratingnya gila katanya buat acara siang-siang. Kenapa? Karena kita berantem Coach. Jadi belum pernah ada orang berantem di TV nasional ngomongin bola. Ini kan kita ngomong 10 tahun lalu nih kan. Ya kan. Jadi gue membawa sebuah personality yang baru, Coach juga bawa sebuah gaya yang baru gitu dalam dunia pandit. Tapi gue gak mau ngomongin soal bola kali ini karena udah banyak video Coach ngomongin soal bola. Gue mau ngomongin soal hidupnya dia sebenarnya. Lahir di Surabaya. Ya. Lahir di Surabaya, lo pindah ke Belanda umur 12. Umur 12. Kenapa pindah ke Belanda Coach? Sama keluarga? Ikut keluarga. Ya. Keluarga. Ya, 12 tahun gue expect nggak bisa apa-apa kan. Iya kan? Jadi orang tua pindah ke Belanda Coach ya. Pindah ke Belanda, menetap di Utrecht. Di Utrecht. Ya. Utrecht itu gue pernah lewat sedikit gitu, gue bilang sama Coach, gue liat Utrecht. Itu berapa jam dari Amsterdam? Setengah jam. Setengah jam dari Amsterdam. Ya. Itu kota seperti apa Coach Utrecht itu? Utrecht itu kota nomor 4 di Belanda, tapi tempatnya sentral, persis di tengah Belanda. Jadi lu dari mana-mana pun mau kemana sering harus lewat Utrecht. Dan penduduknya itu 260 juta dari dulu sampai sekarang nggak berubah. They come and they go. Ada universitas satu, jadi banyak mahasiswa, terkenal sebagai kota kampus. Nggak gede, nggak kecil, but is very nice lah. Tapi itu berarti kota kampus? Apa kota industrial, kota pabrik? Lebih ke kampus. Lebih ke kampus? Ya. Oke. Lu tahu kopi Douwe Egberts? Ya, yang ada dekat sini nih. Ada depan sini Coach. Oh ya ada. Ada. DE itu kan? DE ya. DE kan ya. Itu dari Utrecht. Dari Utrecht itu Ya, awal ya. Ya. Jadi kalau gue ke Amsterdam lewat tol, itu lewat pabriknya selalu bawa kopi di lewat situ. Oke. Berarti kan kalau kota kampus biasanya kalau gue tahunya kan kalau Inggris ya, kalau UK ya, kalau kayak Oxford atau kayak Cambridge, itu kan kotanya relatif chill ya. Ya. Jadi nggak terlalu banyak hingar-bingar gitu. Utrecht kayak gitu juga Coach? Nggak juga sih. Nggak juga. Ya gini, tergantung lu bandingin apa. Kalau lu bandingin Amsterdam is very chill. Ya. Tapi kalau lu bandingin kayak kota mahasiswa kayak Delft atau Leiden, ya Utrecht lebih hidup. Lebih hidup. Ya. Lo berapa tahun Coach tinggal di Utrecht? 8 tahunan 8 tahun. sampai kuliah. Kuliah lo ke Amsterdam. Ya. Lo sebagai seorang anak Asia nih ya, Indonesia, ketinggal di sana, terus lo tahun berapa nih? Tahun 70-an? 80-an? Ke sana. Iya. 79. 79. Iya. 79.
Gimana cara lo blending sebagai anak imigran nih Ya, ceritanya ke sana? ya. Jadi gini, zaman itu masih belum banyak imigran, Ya. nggak kayak sekarang. Ya. Jadi lu ngeblendnya lebih dengan orang Belanda atau orang imigran yang dari Eropa, bukan dari non Belanda kayak sekarang kan banyak. Imigran Eropa tuh Eropa Timur gitu ya nggak? Iya. Iya, oke. Ya juga Spanyol, Yunani, Italia itu banyak, Poland kayak gitu gitulah. Nah, untungnya ya ini emang udah jalan garis tangan gue itu bisa main bola. Oke. Jadi bola itu kan tanpa lu bisa belajar bahasa itu kan ngeblend aja. Nggak perlu ngomong tuh ya? Nggak perlu ngomong. Oke. Bahasa Belanda gue pas gue sampai itu zero. Nggak pernah tahu sama sekali? Nggak pernah sama sekali. Oke, benar-benar zero. Tapi beruntung gue dapet guru Juffrouw Molenaar, gue masih ingat, cewek dan orangnya baik banget. Satu kelas itu gue gabung dengan cuman 8-9 orang lah dari Yugoslavia, dulu masih Yugoslavia kan. Ada beberapa negara lah, ada yang dari Hong Kong satu, dari Yugoslavia, terus gue cuman di sana kita belajar bahasa Belanda sama belajar pelajaran kayak penting kayak matematika, fisika kayak gitu-gitulah. Sama bahasa Belanda. Dan surprisingly dalam setahun bisa langsung ke SMP. Itu kan gue naik dulu zaman gue ya, lu nggak ngalamin. Itu sekolahnya sempat 1,5 tahun di Surabaya. Surabaya. Karena kan dulu Januari. Oh, di awal tahun ya, awal tahun kalender ya? Iya, awal tahun kan. Terus Iya. dipindah ikut Eropa ke Juni kan. Nah, itu kebetulan pas gue kelas 5. Jadi naik kelas 6 gue pindah. Jadi gue sempat 1,5 tahun terus gue pindah setahun belajar bahasa Belanda ke sana, terus langsung SMP dan lain-lain. Lo tuh ketika ke Belanda pindah sama keluarga ini, Coach, kehidupan lo tuh apa comfortable, middle class, atau justru lebih struggling atau gimana, Coach? Waktu itu? Middle class ke struggling sih. Dalam arti begini, kembali lagi komparasi lo apa? Gue di Surabaya itu dimanja abis, Bang. I mean, gue nggak boleh naik becak contoh ke sekolah, harus diantar supir. Anak orang kaya lo, Coach? Nggak kaya tapi lumayan lah. Terus diantar supir, dijemput supir sampai gue ngerengek, baru gue hari Sabtu kan dulu masih sekolah. Gue nggak tahu sekarang Sabtu masih sekolah nggak. Kebanyakan sih nggak. Masih setengah hari sekolah. Dan hari Sabtu gue boleh naik sepeda. Sepeda gue keren dulu, trail kan, yang merah warna ya. Jadi hari Sabtu gue boleh naik sepeda, dan setelah hari Sabtu main pulang, terus gue main bola. Jadi masih ada masanya setahunan gue main bola di belakang sekolah gue. Di Surabaya nih? Di Surabaya. Main bola, lapangannya amburadul, pokoknya yang penting main lah. Disitulah sebenarnya gue pertama kali kenal bola di situ, atau di SD pakai bola plastik gitu lah. Dan ya hidup gue itu sangat amat dimanja. Kita waktu itu ya kalau weekend sering ke Tretes, ada villa di situ kan. Terus ya I can get whatever I want, which is very wrong kalau gue bilang, karena terlalu dimanja. Ke Belanda, lu tiap bangun pagi beresin ranjang lu sendiri, bikin roti sendiri, naik sepeda ke sekolah, tapi fun-fun aja. Jadi fun-fun aja. Gue dapet 10 gulden per minggu uang saku. Ternyata 10 minggu itu lebih banyak daripada Belanda-Belanda lainnya. Lebih parah lagi Belanda-Belanda lainnya. Yang Belanda totok asli gitu? Yang asli. Jadi dengan 10.000 gue bisa beli french fries. Gue masih ingat itu harganya 1 gulden 25 sen. Nah itu dengan easily lah. Pokoknya 10 gulden itu nggak habis lah loh. Seminggu more than enough. Yang lain Belanda mungkin dapat 1 gulden, 2 gulden, 5 gulden. Jadi mau dibilang struggling, nggak struggling juga sebenarnya, Coach? Nggak struggling juga sih. Tapi gue nggak bisa tiap tahun liburan ke luar negeri kayak gitu lah. Tapi lo pernah nanya nggak sih sama keluarga waktu itu, kenapa ke Belanda bukan ke tempat lain, Coach? Enggak. Lo nggak pernah nanya? Enggak. Lo nerima aja gitu? Karena ada keluarga juga. Oh, karena ada keluarga lo tinggal di ya, Belanda ya. gitu kan. Jadi yang bisa membuat lo blending tuh sebagai orang yang bisa main bola. Iya. Berarti lo pernah kepikiran jadi pemain bola profesional lo? Iya. Waktu kecil. Jadi gini, gue kan gabung SSB. Diajak teman-teman. Iya. Di SD itu, SD gue yang sekarang masih ada, cuman ada lapangan kecil lapangan kecil dengan 2 tembok, di mana temboknya itu
dipilok sebagai gawang. Oke. Jadi setiap sekolah itu kan sampai jam 3. Ya. Jam 9, jam 12 pulang, makan jam 1 sampai jam 3. Jam 3 itu kita main bola. Kita pulang, taruh, dan semua udah tahu, udah janjian, pokoknya di situ main bola di situ. Nah, dari situlah ibarat skill lu sedikit terasah karena yang main juga orang yang bisa main bola semua. Ya. Di situ lu dapat teman kan, diajak, lu mau nggak gabung SSB? Ya udah, gabung SSB. Gue juga nggak tahu itu apa, pokoknya ikut aja lah, nyokap gue udah oke, nggak apa-apa. Terus ya di situlah lu pasti yang di sekolah SMP itu kan tahu. Jadi SMP kalau lu olahraga selalu ada bolanya. Itu kan futsal lah lebih. Karena semua SMP punya gor sendiri kan. Kan kalau lu main futsal, lu pilih temen kan. Gue salah satu yang paling cepat dipilih. Karena gue bisa main. Karena lu jago. Karena ya lumayan jago lah. Dari situ kalau lu bisa main bola, orang lebih respect kepada lu. Mau lu nggak bisa bahasa Belanda, mau apa, pokoknya temen lu banyak lah, kasarnya begitu lah. Cewek-cewek juga deketin lu. Ya. Jadi untuk gue beruntung gue bisa main bola, jadi ngeblanknya lebih gampang. Dan apa yang membuat lo akhirnya nggak jadi pemain bola, Coach? Gue lack of quality. Oke. Jadi waktu gue gabung di SSB, gue umur 12 kan. Tahun 79 gue umur 12. Gue masuk di SSB yang namanya Holland. Oke. Sekarang dibeli tahu sama siapa? Coba. Wesley Sneijder. Oh, Sneijder. Jadi Sneijder itu 2 blok rumahnya sampai sekarang orang tuanya tinggal di situ dari SSB gue. Dulu itu ada 2 SSB, Holland sama DOS. Sekarang namanya disingkat HDSV, Holland DOS Sport Vereniging. Nah itu dibeli tribunnya nama Wesley Sneijder. Jadi 2 ini digabung. Dia orang Utrecht berarti? Orang Utrecht. Sneijder. 2 ini digabung dibeli sama Wesley Sneijder. Nah ini termasuk, dulu Holland ini termasuk SSB yang cukup bagus lah. Scouting Utrecht itu sering datang. Ajax, Utrecht, Feyenoord. Temen gue satu masuk, bukan 1, 2, 3 masuk Utrecht. Ada yang masuk Feyenoord apa. Sekali ada scouting, kita ngobrol kan sama anak-anak kecil, tanya lu umur berapa? 12, 11, 12. Dia bilang terlalu tua untuk itu. Jadi teman-teman gue yang udah masuk Utrecht itu udah umur 6-7 tahun. Udah dari dini banget berarti masuknya. Udah dari dini banget. Mulai SSB itu dari 6 tahun. Tapi lo sempat trial nggak? Apa nggak sama Sempet sekali? Trial. Sempet di mana? Utrecht? Nggak, di antar kita internal di mana scoutingnya datang. Jadi sempet trial. Ya gue kecoret. Ini kata pelatih kardus ini namanya Justin ini. Nggak, gue layak kecoret karena yang lain asli jago Lo banget. tuh dulu main apa sih posisinya? Gue winger kanan. Oh, winger kanan. Winger kanan. Lo kenceng berarti larinya harusnya. Iya. Oh, oke. Gue untuk orang Belanda kan kecil. Gue 176 loh. 176. Ya, untuk orang Belanda itu kecil. Orang mulanya tuh tinggi-tinggi banget soalnya kan? Paling tinggi di seluruh Paling dunia. tinggi seluruh dunia, benar. Average. Benar. Jadi gue winger kanan, gue suka di sliding gitu kan. Lama gue fuck you lah, gue main futsal aja. Jadi lo umur berapa lo akhirnya sadar bahwa lo gak akan bisa jadi pemain bola profesional, Coach? Ya sampai umur 17. Sampai umur 17 gitu ya? Jadi yang namanya junior 6 sampai 17. Dari 17 lu masuknya ke senior. Iya. Ah, senior gue berhenti. Senior berhenti Ya, gue masuk ke futsal. Berarti lo di Belanda udah main futsal? Dari umur 12, dari SMP kan udah futsal. Ya, tapi apakah waktu itu futsal ya sama seperti yang kita kenal sekarang, futsal atau beda? Sama. Cuman bolanya itu bounce. Jadi lebih susah kalau kasih bola kayak atas. Bola lapangan gede berarti. Iya. Cuman ukurannya kecil, 4. Nah, kalau sekarang kan low bounce. Iya. Dulu itu masih bounce. Jadi kalau lu bola atas lu harus bisa kontrol dan di situ bener-bener teknik lu itu diasah dari futsal. I see. Terus lu kuliah di Amsterdam. Ya. Kuliah lo kampusnya apa, Coach? VU. Apa? Jadi di Belanda itu ada sekarang yang pemerintah punya ya, itu ada 12 university. Setiap kota 1. Oke. Kecuali Amsterdam ada 2. Amsterdam itu 1 UvA, Universiteit van Amsterdam. 1 Vrije Universiteit van Amsterdam. Kenapa Vrije? Kembali ke sejarahnya tahun 60-70-an. Vrije ini backgroundnya Protestan. Itu pengen lepas dari pemerintah. Oke.
Makanya namanya Fry itu lepas kan, bebas. Iya. Bebas dari pemerintah, tapi lama-lama kan akhirnya mereka gabung jadi kampus pemerintah. Nah, kalau di Fry itu lebih ke konservatif lah. Lo kuliah di situ? Ya, kalau yang UVA itu lebih ke Lebih liberal kan? Enggak juga? enggak gini, istilah liberal kalau di Amerika, liberal itu sayap kiri kan? Iya. Yang Iya. kanan Republikan Kalau kan? di Eropa beda emang? Ya. Iya. Di Eropa, kirinya Amerika itu udah ekstrim kanan Iya, buat Eropa. Betul. Jadi Eropanya yang disebut Eropa liberal itu untuk Amerika lebih sangat kiri. Iya, benar. Nah, VU itu liberal. Hmm. Yang UFA itu lebih progresif lah. Lebih sosial demokrat gitu ceritanya. Bukan sosial demokrat, sosialis. Jadi yang demo-demo itu, nah itu dari UFA UFA. itu pasti kan. Lo dulu kuliah jurusan apa Coach? Politik kan kalau nggak salah Ya, political science. Political science. Lulus. Berarti lo Lulus S2 jalan. lo S2? Sempat S2. Sempat S2. Ya. Nggak kelar kenapa Coach? Karena gue udah kenal duit. Lo kerja apa waktu itu? Semua, pokoknya side job dari restoran, dari Iya, apa, jualan ini tuh. Uh-huh. Dia udah kenal gue, enak juga punya duit ya. Jadi, dan gue kan orang yang nggak bisa diatur. Jadi orang bilang, pokoknya orang bilang A, gue harus ke B. Dan gue tunjukkan gue bisa di B, gitu. Ya ini salah satunya itu. Gue pikir, fuck you lah sekolah-sekolah gini, malas gue. Dan nggak penting, gue sampai detik ini, gue nggak menyesal dengan keputusan itu. Karena gue pengen, ngapain gue sekolah tinggi-tinggi gitu loh. Apakah gue mau jadi akademisi? Enggak. Mau jadi, kalau political science kan biasa jadi komentator ya, jadi pengamat politik kan. Bukan pelaku politik, tapi pengamat politik. Atau kalau di Indonesia jadi staffnya politisi biasanya. Oh nggak tahu. Enggak lah, gue it's not my life. Gue pengen hidup bebas. Jadi ya gue kerja. Lo kerja tapi nggak ada hubungan sama bola? Nggak ada. Nggak ada hubungan sama bola. Apapun lo. Ada hubungan dengan duit. Apapun lo kerjain pokoknya. Lo pernah kerja kantoran nggak sih pas di Belanda? Pernah. Ya. Bidang Sales. Apa? Sales. Ya. Jualan apa Coach? Asuransi. Lo jualan asuransi? Bukan. Pensiun, bukan asuransi. Oh, jualan dana pensiun. Iya. Iya. Jadi pensiun tambahan. Iya. Di samping Itu pensiun bank dari pemerintah. Enggak, itu apa dari government? insurance company, Insurance tapi company. punya produk khusus Oke. pensiun. Berapa lama? Gue kerja itu nggak pernah lebih dari 2 tahun, setahun 2 tahun. Apa pelajaran yang lo petik ketika lo jual dana pensiun, Coach? Lo ketemu dengan orang-orang ini, apa yang lo dapat? Kalau lu gini, lu jual pensiun kan bonusnya gede. Iya. Iya kan? Iya. Jadi you do everything untuk close the deal, untuk dapat. Ya lu harus pede. Dan itu salah satu modal gue di pede. Gue datang pokoknya I look them in the eye. I'm going to close the deal today. Lo salah satu top performer nggak di kantor pas jualan? Iya. Wherever I do, Iya. gue sempat kerja sebagai retail manager di Phones for You. Apa tuh? Lu nggak tahu? Nggak tahu. Phones for You itu dulu ownernya Watford, Oke. perusahaan Inggris. Ada di ininya Watford dulu namanya Phones for You. Itu kayak Telkomsel, provider. Jadi mereka datang buka langsung 7 toko. Tugas gue kelola satu toko, dipindah-pindah lah biar toko yang ngetop. Kan lu jualan juga kan. I was the best sales. Di situ nama gue langsung meroket. Karena yang lain bule semua kan. Iya. Gitu. Lo umur berapa lo? 20 berapa nih umur lo ketika itu? 24, 24. 25, 26. Sekitar. Masih ada perjalanan lagi nggak sebelum lo akhirnya kerja di bola? Ya itu terus ke insurance itu. Insurance itu. Ya. Terus kira-kira pivotnya kerja di bola gimana Coach ceritain? Di sini di Indonesia. Nggak, pas lo ya kenapa lo memutuskan balik ke Indonesia tuh? Ya. Jadi tahun 88 kan gue kenal segrup orang Indonesia yang dapat beasiswa. Oke. Gue udah pernah cerita dan lo tahu. Dan lo ini pas lo tinggal di Amsterdam nih? Iya ya, di Utrecht. Oh di Utrecht, oke. Gue kan nggak pernah mau kuliah. Sebenarnya gue mau masuk Police Academy kan. Police Academy? Iya. Lo mau jadi polisi? Gue mau jadi polisi dulu. Jadi setelah gue kenal. Umur berapa Coach lo pengen jadi polisi Pas Coach? kuliah saya SMA. Oke. Pas gue kenal mereka, ya sorry to say, gue nggak lebih bodoh daripada mereka. Itulah mereka kuliah, gue juga bisa kuliah. Kasarnya begitu. Kan kalau lu kuliah ambil apa nggak ngerti kan? Gue I really don't know what to do gitu loh. Gue suka politik dari dulu, dari usia muda gue suka politik. Ya gue ambil politik ke science aja.
Nah, jadi gue kuliah itu bukan untuk tujuan mau terjun di dunia itu, hanya membuktikan, gue juga bisa. Ini lucu banget sebenarnya kalau lo pikir-pikir ya. Koci pas SMA pengen jadi polisi, tiba-tiba ketemu sama sekelompok anak Indonesia yang lagi sekolah di Belanda, terus dia merasa gue juga bisa sekolah, Iya. terus dia memutuskan untuk sekolah, gitu Coach. Iya, gue begitu. Itu motivasi gue itu aja, bahwa gue menunjukkan I'm not stupid. Nih orang Indonesia ini yang waktu itu sekolah itu ya, kalau mereka nggak pernah ketemu Koci ini udah jadi inspektur polisi di Belanda itu. Iya, mungkin iya. Iya kan? Iya. Kita tuh kehilangan sebuah momentum yang menurut gue luar biasa. Gila, gue gak bisa. Kalau polisi Belanda tuh warna bajunya warna apa ya? Biru tua gitu ya? Biru tua ya. Lo bisa bayangin Koci pakai baju. Terus kenapa lo pulang ke Indonesia Koci? Ya, jadi kenal orang Indonesia kan lu dapat influence lagi. Itu gue itu bahasa Indonesia gue hancur dulu. Bener-bener kaku banget lah. Akhirnya belajar. Jadi ibarat budaya gue yang hilang sebagai orang Indonesia pelan-pelan disusupin lagi lah. Terus gue bilang, terus lihat, terus gue sering liburan ke sini kan. Gue pikir, gue harus balik. Gue di Belanda bayar 50% pajak dan lain-lain. Ngapain for what gitu loh. Jadi gue bilang, ya one day gue harus balik, tunggu momentum aja. Dan lo balik itu gara-gara futsal atau lo balik dulu baru futsal? Gue nggak ada balik, kan gue bilang, gue balik Indonesia itu cuma satu, gue pengen jadi miliarder. Itu aja. Itu aja. Ya. Motivasinya. Ya. Caranya gimana? I don't know. Okay. We'll see. Oke. Gue datang itu bawa 2 koper loh, $1,000. Dengan $1,000 itu gue survive 2 bulan. Gue udah punya pacar sama istri gue kan udah pacaran. Tahun berapa nih Coach? 98. Ya. Terus dia bilang ya udah coba di sini aja. Nyokap gue juga bilang ya kalau lu gagal you can always. Lo pacaran sama istri lo tuh dari Belanda? Enggak di sini kan gue liburan. Terus liburan dikenalin. Ya. Terus nyokap gue juga bilang kalau lu nggak juga lu setiap saat bisa balik kok, ya kan. Ya udah let's go. Tapi kan kita malu kembali lagi, nggak mungkin kan. Jadi gaji gue pertama dari tahun 99 gue datang itu bulan Agustus, September gue udah dapat kerjaan, udah ngelamar, Oktober gue udah masuk di Sinarmas. Oh, kerja di Sinarmas. Ya. Oke. Megang apa Coach? Sales manager, Sinarmas pabrik kertasnya, Pindo Deli. Kebetulan mereka lewat juga temennya istri gue butuh sales manager Eropa Barat. Nah gue kan yang ngerti Jerman lah, bisa komunikasi Inggris, bahasa Belanda. Wah tepat, cocok nih. Tahu gaji gue berapa? Tahun 99. Berapa? 4,5 juta. Oke. Mobil waktu itu harganya 50-60 juta. Tapi untuk gue 1,5 tahun di situ ya, gue nggak bisa beli mobil karena 4,5 juta sebulan juga habis. Oke. I mean, gue nggak bisa kayak begini. Tapi yang penting gue survive dulu lah. Itu kan pabrik kertas. Habis itu gue 1,5 tahun gue dapat klien. Gue keluar, gue bisnis kertas, ambilnya dari pabrik jual ke klien. Dan duit gue jauh lebih banyak. Tapi itu belum futsal tuh Coach ya? Belum ya? Belum. Itu kan gue 99 sampai 2001 lah. 1,5 tahun. 2002 gue kenal Haji Masaid. Almarhum. Ya. Jadi gue main di tim Expat. Dulu ada Liga Expat dan ternyata Liga Expat sampai detik ini masih ada. Ya, masih ada. Gue tahu tuh. Dan temen gue, jadi gue main di tim Italia sama tim Belanda. Di tim Italia ada namanya Jean-Pierre, umur 60-an sekarang masih main loh. Emang dari dulu ini orang gila, fit terus lah. Gue kenal Haji Maisa dari situ, almarhum. Dari tim Italia. Diajak masuk ke dulu namanya FFI, Federasi Futsal Indonesia, di bawah masih Agung Gumelar, ketua PSSI. Karena Agung Gumelar waktu itu Menteri Perhubungan. Ya. Jadi sekjennya Menteri Perhubungan itu ketua FFI. Masuk, gue nggak nyaman di situ. Gue bilang itu 2003. Gue bilang Haji, nggak tahu lah, gue nggak nyaman. Haji, tapi lu udah nggak kerja kantoran nih waktu itu? Udah bisnis sendiri? Udah bisnis sendiri, ya. Kantoran sampai 2001 kan. Gue bilang Haji, keluarlah kita bikin sendiri. Lahirlah itu AMFC, sampai sekarang masih ada. Haji nobody knows me kan. Jadi pakai nama Haji. Haji Masaid Futsal Clinic, tapi Haji nggak pernah terlibat. Jadi dari awal gue kelola sampai situ.
Nah 2004 kan gue pindah ke Belanda, gue ke Belanda ambil kursus kan Kursus di kepelatihan. KMVB ya. Oh yang beneran itu coach ya? Yang beneran. Itu beneran ya? Iya. Ada sertifikatnya nggak sih tuh? Ada mau lihat. Lo gue bawa sekali. Gue godain doang. Orang kan sering bilang mana sertifikatnya di Coach Yato nih. Dan itu banyak yang ngomong itu kan haters. Dan gue nggak perlu tunjukkan. Lu percaya gue atau enggak? Kasarnya begitu kan. Bahkan ada fotonya. Itu lu tahu sampai gue pernah minta KMVB surat pernyataan bahwa gue pernah kursus di situ. Karena yang namanya emang di situ baru gue tahu bahwa di Indonesia ini banyak anjing setan yang isinya sirik, orang yang sirik-sirik ngerti nggak lo? Yeah. Yang nggak sampai itu gue minta dan dikirim dari KMVB surat pernyataan bahwa gue pernah itu gue kasih ke BFN kan, nih ke wartawan media nih. Kalau lo masih nggak percaya, karena kalau gue hanya kasih ijazah dibilang oh bisa kopi kan dan lain-lain. Nah ini bener-bener dari. Terus lo gimana bisa jadi pelatih timnas futsal? Ya, itu dari Ropan. Oh dari Ropan? Dari Ropan. Jadi Ropan itu di zamannya Nurdin Halid ditunjuk via temen gue, asisten pelatih gue ngobrol sama Ropan ketemu, dia bilang gue ada pelatih nih dari Belanda. Ropan baru ditunjuk. Oh ya udah, gue diajak ngomong jadi. Pertama gue ngebantu dulu, belum jadi pelatih. 2003 akhir. 2003 akhirnya karena gue tunjuk gue ke Belanda dulu kan. Itu 2004 kan. Gue ke Belanda ambil sertifikat. Itu juga pas-pasan kan gue masih bisnis kertas. Gue dapat proyek dari Marlboro, Sampurna. Ngeprint kertas apalah lupa gue. Dari duit itu ini semua itu emang udah diatur nggak? Jadi gue apply ke KMVB kan, bahasa Belanda. Kirimnya tahu apa? Kirim hari ini, minggu depan udah kursus. Kan kelabakan gue. Nggak ada duit tuh? Nggak ada duit. Jadi ada duit tapi nggak untuk 3 bulan di situ. Nggak lama kemudian kertas yang gue bikin ideal ditransfer duitnya langsung. Jadi langsung gue ada duit, langsung berangkat 3 bulan sampai udah ada sertifikat. Ropan ditarik, diajak Ropan, zero duitnya. Makanya Ropan nggak mau ambil pelatih luar karena nggak ada duitnya. Dan dia jadi PSSI nunjuk Ropan biar Ropan yang cari duit kan. Tapi Ropan nggak bisa cari duit. Nggak ada duit lah, nggak ada sponsor atau investor atau apa. Jadi Ropan nggak dapat manajer, dia kan ketua. Jadi dia nggak dapat manajer bisa ituin awal-awal terus nunjuk gue. Ya gue mah nggak ada kontrak mah jalan aja kan. Baru setelah itu dapat manajer. Itu juga duitnya kecil, sangat kecil. Ya disitulah bergulir. Lo berapa tahun? 1,5 tahun ya? Pelatih futsal? 5 tahun. 5 tahun? Oh 5 tahun. The longest sampai detik ini. Tapi waktu itu tuh lo gini ya, maksud gue, lo kalau lihat Coach Justin sekarang ini yang orangnya begini lah ya, enigmatik makanya gue bilang kan, penuh dengan menurut gue penuh dengan hal yang lucu, misterius juga. Tapi dulu gue pertama kali lihat tahu namanya Justinus Laksana itu adalah gue baca ini Coach, gue baca artikel I think apa kolom gitu di Top Score. Ya. Gue lupa itu lo yang nulis apa bukan. Kayak lo yang nulis deh. Kayaknya gue di interview. Lo di interview kan? Atau gue nulis di edit. Iya, pokoknya gue lihat itu soalnya byline-nya tuh nama lo, gue ingat gitu. Dan isinya tuh pedes gitu kan. Gue bilang gue masih SMA tuh Coach waktu itu Coach. Gue lihat kayak ini orang gila juga nih kan. Dan bener kan, gak lama kemudian berantem lo kan. Iya. Ya kan? Gue digeser. 2009. Nah. 2009 digeser sama Nurdin karena gue kritis, feeling gue is okay, it happens lah. Terus si profesor itu naik jadi ketua, siapa namanya? Johar Arifin naik, diminta lagi. Lo sempat balik lagi ya? Enggak? Iya balik. Sempat balik lagi kan? Juara 2 tahunan lah, gue digeser, Johar naik, gue diminta lagi, gerbong ini gue geser, gerbong gue masuk lagi, gue diminta jadi pelatih lagi, gue nggak mau. Gue bilang kalau gue jadi pelatih, kita nggak bisa rekrut, kan futsal masih nggak begitu dikenal kan. Gue bilang gue mau jadi dirtek, gue mau rekrut pelatih baru. Gitu. Akhirnya pemain gue jadiin pelatih.
kapten gue dulu, Andri Irawan. Jadi oke, ya lu jadi dirtek, carilah pelatih lain. Gitu. Coach, gue mau ngomongin sedikit soal aspek yang orang jarang-jarang. Maksudnya gue kan kenal sama lo udah lama ya, udah 10 tahun lebih gitu kan gue kenal sama lo. Jadi gue udah lihat sendiri lah kira-kira Coach ini memang sebagai seorang manusia tuh lucu menurut gue. Penuh dengan cerita gitu. Lo kan umur sekarang hampir 60 Coach ya? Hampir kan? 57 Juli ini. Gue literally sama Coach itu beda umurnya 20 tahun. Literally 20 tahun, bulat 20 tahun gitu. Nah, lo masih itu ya, lo lihat aja bentuknya sehat, bugar, main bola. Walaupun kemarin banyak yang ngomong sama gue waktu lo live reaction timnas itu, yang tengah malam itu, gue lihat terus ada bilang, bang, udah lah, lo janganlah ngajak Koci buat tinju-tinju, lo kemarin selebrasi gol aja dia udah berantem sama malaikat katanya. Itu lucu banget menurut gue. Cuman apa resep lo awet muda Koci? Menurut gue ya, orang kan banyak YouTube yang bilang makan sehat, ini sehat. Menurut gue itu salah. Menurut gue resep awet muda itu jangan lu simpen unek-unek di hati. Oh, jangan dipendem. Jangan dipendem. Lu harus keluarkan semua. That's what I did. Keluarkan semua. Dan tambah tua kan pengalaman hidup tambah panjang kan. Kemarin berapa hari yang lalu gue lihat quote dari Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal kan seumur gue. Oh iya, seumur. Ya, kira-kira segitulah. Mungkin lebih tua kali. Pokoknya yang dari kalau nggak salah Shaquille O'Neal dia bilang, kalau lu udah mencapai umur segini 50 plus lah, yang lu inginkan hanya food on table, peace of mind. Udah. Dan gue setuju. Jadi lu tambah ya lu pengen hidup santai aja, nikmati. Jadi kalau ada orang ngajak diskusi berat, gue hindari. I don't need that gitu loh. Ini pendapat gue, lu nggak terima, fine. Lu mau fitnah gue dan lain, fine. Lu ngancam hidup gue laporin polisi. Kasarnya begitu. Gue udah punya lawyer, gue disiapin kalau ada apa-apa dia yang tapi gue ingin menghindari konflik. Nah dari situlah hidup gue lebih tenang. Dan that's why gue punya 2 handphone kan. Ini baru setahun kan gue. Dulu kan 1 nomor semua private. Kerjaan gue gila ya. Orang jam 10-11 itu masih WhatsApp. Akhirnya 1 WhatsApp dan kali yang kerjaan kalau malam biasanya gue nggak cek lagi. Jadi sekarang hidup gue jauh lebih tenang. Itu yang gue bilang membuat gue lebih kelihatan ya awet muda karena tenang. Makanan harus dijaga lah porsinya. Dulu lo tahu kan gue tiap hari seliter minum Coca-Cola. Setahun terakhir, 1,5 tahun terakhir udah jarang gue minum. Nah ini pas nih disinggung sama Koci ini, Gary, di segelas ini sebenarnya gue pengen ngundang orang sekaligus minum apapun yang dia suka. Nah Coach Justin ini sukanya Coca-Cola dari zaman pertama kali gue kenal sama dia. Dan dia selalu merasa bahwa minum soda, dia selalu bilang sama gue, minum soda tuh nggak ada hubungannya sama health condition dia tuh nggak ada hubungannya. Lu tahu? Lu masih percaya itu Coach? Bukan percaya, fakta. Lu tahu di Belanda, di Belanda itu yang namanya ya kalau di sini Aqua, di sana namanya Spa, yang top banget lah. Spa itu ada biru, hijau, dan merah. Yang biru itu air biasa. Tapi air biasa orang nggak begitu beli kan, lo bisa minum dari keran kan di Belanda. Yang hijau itu rasa lemon, kayak 7 Up gitulah. Nggak begitu laku. Yang paling laku merah. Itu apa? Air pakai soda, sparkling water. Itu paling laku. Dan gue masih ingat waktu gue SSB pada saat main di bulan Juni kan gue sering ke luar lah, turnamen summer turnamen gitu. Selalu ada spa merah. Jadi kalau lu capek, lu minum sparkling water, itu kehidupan sehari-hari udah minuman standar kayak kita minum teh botol lah, teh apa, teh kotak gitu. Itu di sana udah standar. Nah, sekarang gue tanya sama lu, umur orang Belanda lebih tua nggak daripada orang kita? Iya sih. Ya, jadi apa hubungannya sama nggak boleh minum soda? Gula kan bisa. Emang lu minum teh botol nggak ada gulanya? Iya memang. Ya exactly. Jadi nggak ngaruh juga kan? Nggak ngaruh juga. Beruntung ya. Gue nggak pernah sakit berat, nggak pernah masuk ke rumah sakit. Terakhir yang bikin gue stres itu pas gue sekarang di usia segini tiap tahun general check up kan. Dicek PSA gue kalau nggak salah. Apa tuh PSA? Faktor untuk cancer. Harusnya 1 sampai 5 kan, atau sampai 5. Gue 7. Wah, shock dong.
diperiksa ke prostat cancer, diperiksa nggak nemu apa-apa. Dokternya bilang 2 bulan lagi lu tes darah. Itu kan gue cek bisa akhir tahun Desember, Februari terakhir gue cek darah, turun ke 1,8. Jadi orang bilang, gue riset juga dong. Biasanya kalau ada apa namanya kayak infeksi gitulah, terus PSA-nya naik. Dan habis gue cek ya gue normal. Gue bener-bener nggak pernah ke rumah sakit nginep apa dan nggak pernah diopname lo ya? Nggak pernah. Bahkan gue pernah kayaknya kena demam berdarah ya. Pas gue di Singapura, gue di Singapura hari ini oke, besok panas, besoknya lagi oke, terus panas. Sampai sini ternyata trombosit gue turun. Kan MMC dekat rumah gue. Gue bilang gue harus diopnam nggak? Ya terserah, bilang nggak, gue nggak mau diopnam. Jadi gue 3 hari beruntun ke MMC, cek trombosit turun, hari keempat naik udah. Jadi gue nggak pernah diopnam. Coach, ya gue karena gue kenal sama lo juga ya, gue tahu cerita-cerita lo bahkan tanpa lo ceritain gitu kan, gue tahu lah kira-kira apa yang udah lo lalui dan lain sebagainya. Dan gue tahu kan lo banyak nggak cocok sama orang lo, Coach ya. Yeah. Sebenarnya karena lo juga outspoken, lo memegang teguh sama apa yang lo percayai gitu-gitu kan. Gimana cara lo dealing sama dalam tanda kutip musuh-musuh lo ini, Coach? I ignore them. Dicuekin aja. Ya. Selama lu nggak sentuh gue nggak akan sentuh lu. Kasarnya begitu kan. Dan mereka ya haters gue itu ya lumayan ada lah. Justru orang-orang yang gue kenal semua kan. Iya. Di lingkaran betul. kan. Kan ya. Kalau misalnya itu nobody ya tinggal dicuekin. Tapi kan kalau misalnya ada di lingkaran lo itu kan, nah itu kan. Ya at least gue tahu. Karena temen gue kan banyak. Bahkan gue digosipin di Surabaya itu sampai ke kuping gue. Di WhatsApp, di fitnah lah, kasarnya begitu. Ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Jadi gue diemin, tapi gue tahu siapa. Nah orang-orang ini kalau ketemu, Coach apa kabar? Gue ya basa-basi lah. Tapi gue tahu. Lu butuh apa-apa, fuck you lah, nggak usah datang ke gue lah, kasarnya begitulah. Jadi gue abaikan. Dan so far ya mereka cuman ngomong di belakang aja. Dan gue nggak masalah dengan itu. Silakan ngomong. Kan gue selalu bilang, gue kan percaya karma, sangat percaya kan. Karma is watching you. Karma is watching you. Dan tambah banyak lu fitnah gue, tambah banyak rezeki gue. Oke. Itu yang. Jadi lu nggak pusing lah ya? Nggak pusing. Sama orang-orang ngomongin apa segala macem. Gitu. Lu nggak perlu lu pusingin, karena lu nggak bisa ngatur yang namanya manusia kan. Iya kan. Dan sama pas kapan gue di podcastnya siapa itu namanya, salah satu podcast lah, gue ditanya di Vindes juga di Gofar. Gofar sama Vindes pertanyaan sama, Coach haters lu kan banyak. Sekarang gue tanya, parameter hater itu apa? Ya orang yang suka kasih komen-komen gini deh, lu lihat cek YouTube gue yang terbuka, yang buat publik kan banyak. Berapa yang kasih like, berapa yang dislike? 40%, 50%, nggak lebih dari 5% gue bilang. Kaget mereka, itu tinggal cek. Nah artinya haters gue nggak sebanyak itu. Cuman mereka ngoceh, jadi seolah-olah kelihatannya banyak. Padahal fans gue jauh lebih banyak. Kan sebenarnya kalau misalnya orang yang nggak suka itu kan udah pasti ada Coach. Tapi kalau misalnya itu audience orang umum gitu kayak wajar. Tapi kan yang kayak gue bilang tadi gitu, ada mungkin orang-orang yang nggak suka sama lo, yang menganggap lo sebagai ancaman atau musuh dalam tanda kutip gitu ya. Itu orang-orang yang juga ya somebody juga lah kira-kira gue ada lah teman-teman kita juga gitu Coach kan. Iya, lo tau lah. Iya ada. Ada kan, ya cuekin aja ya. Cuekin aja. Selama nggak nyenggol-nyenggol langsung, cuekin aja. Kan gini, gue tidak akan nyenggol orang. Oke, nggak akan gue lakukan itu, nggak punya kepentingan juga. Tapi kalau gue disenggol, lihat kadarnya seperti apa. Tapi kan gue berusaha untuk ikutin. Kalau udah aneh-aneh, ya gue laporin polisi. Ibarat, lu percaya nggak? Gue punya temen yang ibarat siap untuk gebukin orang lah kalau. Itu semua gue tahan-tahan. Gue nggak mau main kayak begitu. Nggak perlu lah ya kayak gitu-gitu ya. Not my class, man. Kecuali kalau gue diancam keluarga, gue diancam, gue laporin polisi, nggak ada apa-apa. Ayo kita main keras. Kembali ke zaman hooligan FC Utrecht. Let's fight. Ngerti nggak? Karena gue ada backup. Backup dari segala level. TNI, polisi, preman, Ambon, ada semua. Tapi nggak pernah gue manfaatkan. Gue kenal mereka aja. Lo merasa bahwa
kekerasan bukanlah solusi. Bukan, sama kita punya otak, men. Gue malu, men, kalau harus menggunakan kekerasan untuk mencari solusi gitu loh. Ya. Oke. Coach, gue punya pertanyaan. Ini apa namanya? Mungkin sensitif, jadi boleh dijawab boleh enggak? Iya. Tapi karena ini pertanyaan yang gue rasa gue mewakili banyak orang, Coach. Iya. Kenapa lo memutuskan untuk tidak punya anak? Ya, gini. Ini udah berapa kali gue jawab, akan gue jawab sini. Gue tahu hidup gue itu nggak jelas dari dulu. Gue sadar ups down. Dan gue merasa anak itu punya hak untuk mendapatkan waktu dari orang tuanya, mendapatkan edukasi dari orang tuanya, mendapatkan cinta kasih dari orang tuanya. Gue tidak bisa kasih itu. Karena lu tahu kan, there was a time dulu di mana gue beli mobil cash. There was a time di mana gue 50.000 harus makan 2 kali. Ngerti nggak? Anak gue akan jadi korban. Dan gue nggak bisa hidup from 9 to 5 tiap bulan dapat gaji, dan ngerti nggak? Ya lu tau lah. Nggak bisa gue itu. Hidup gue terus penuh dengan tantangan. Tapi gue tidak ambil risiko seperti dulu. Gue belajar dari kesalahan-kesalahan gue. Sekarang gue lebih kurangin risiko lah. Dulu kan gue nggak pernah nabung ya. Nggak pernah nabung lu dulu? Nggak pernah. Selalu Pokoknya gue ada duit spend atau invest. Kalau perlu gue pinjem duit untuk invest. Bener-bener gali lubang tutup lubang. I take risk. Dan dari situ kan kita belajar. Baru sekarang ada tabungan, investnya yang blue chip, kayak ngerti nggak? Yang jelas-jelas lah, proyek kayak mini soccer sekarang. Nah itu jelas, gue invest. Jadi yang goreng-gorengan lo udah nggak main lagi? Enggak. Jadi nggak ada yang aneh-aneh lagi lah. Nah dari situ gue belajar, maka dari itu gue bilang dulu, gue yakin gue nggak bisa, kalau gue punya anak, kasihan anak gue. Dan istri gue juga setuju. Nah itulah kenapa gue, terus dia juga bilang, kalau tua gimana ya? Emang kalau kita punya anak ada garansi anak ngurusin kita? Nggak ada garansi. Yang memotivasi gue tahu siapa? Almarhum omnya almarhum Haji Mas Said. Itu Om Hari namanya. Umurnya beliau 2 tahun lalu meninggal. Itu tinggal di Amsterdam. Umurnya waktu meninggal 80 plus. Itu aktifnya bener-bener. Dulu tiap tahun ke Indonesia, gue selalu ketemu. Even gak ada haji, gue tetap ketemu. Akhirnya kan badannya udah lemah ya. Jadi akan tiap 3 tahun dia ke Indonesia, 4 tahun. Dan terakhir gue ketemu, terus terakhir gue dengar kabar dia udah meninggal. Ya dia bisa, dan di Belanda kan banyak kayak begitu. Banyak, ya. Dan keluarga gue juga nggak ada yang rese. Nggak ada yang protes. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Dari pihak bini gue nggak, dari nyokap gue nggak, sama. Jadi aman-aman aja semua. Lo tuh 2 bersaudara, Coach, kalau nggak salah. Lo punya adik ya? Adik ya, oke. Cewek. Dan nyokap lo masih sehat ya? Masih sehat. Tinggal di Belanda ya? Ya, kan tahun lalu gue ketemu. Udah umur berapa nyokap? Nyokap gue lahir tahun 45, sama kayak Indonesia. 45. Ya. Sekarang tahun ini berarti 78 nih. 78, 79 lah ya berarti. Ya. Iya. Oke. Masih tinggal di Utrecht tuh, Coach? Masih di Utrecht. Ya 79. Sorry, 79. Masih kemarin masih chat, karena video call dan apa. Bener-bener masih fit banget lah. Sama kayak lo berarti nggak usah mikirin apa yang nggak usah dipikirin. Nggak usah pikirin, iya bener. Nyokap gue itu kasih ATM ya. ATM, gue buka bank account, kasih ATM. Mah, lu pakai apa aja bisa, pokoknya yang penting 10 juta sehari, karena limitnya di situ kan. Gue udah masukin berapa ribu euro. Tahu berapa dipakai? Dalam sebulan 150 euro. Nggak dipakai. Kadang gue paksa, ajaklah temen-temen lu traktir makan di Belanda berapa sih paling? 250 udah banyak orang kan. Kagak dipakai, sekali-sekali dipakai. Bener sebulan dia pakai mungkin 100, 200, 300 euro, nggak lebih dari itu. Itu duitnya nongkrong terus gitu. Nggak mau pakai nyokap gue, nggak perlu. Pas gue tahun lalu ke Belanda, gue mau beliin kan, ya kita kan ibarat udah ada duit lah, kasarnya begitu kan. Gue mau beliin apa? Gue mau beliin Rolex, nggak mau. Gue mau beliin jam apa? Nggak mau.
Mama udah punya, udah banyak dan gue suruh liburan wherever she wants to go. Sama keponakan gue yang cewek yang baru 18 tahun, ajak dia. Bahkan gue cewek kan nggak pernah ke Amerika, baru 18 tahun. Pengen ke Amerika, oke lu ajak nyokap gue. Oh, nyokap gue pernah ke Amerika, jadi dia lumayan suka lah. Lu ajak gue bayarin. Kagak mau. Jadi ya mau gimana kita sana. Lo kan mulai karir jadi YouTuber tuh gue inget banget soal pertama kali mana tuh pas lo umur 50 atau 51 lah pokoknya gue inget. Soalnya dulu gue ceng-cengin, gue bilang Coach Justin ini mungkin orang salah satu YouTuber yang mulai karir umur 50 plus, gue bilang kan. 2017 gitu kali kurang lebih. 2018. 2018 2018 51 ya. Iya. Dan orang-orang itu kan ya ini ya apa sebenarnya orang tuh lebih identik sama lo tuh lebih banyak yang sebel daripada yang suka. Sebenarnya enggak juga. Dulu Mungkin ya. Dulu kan, ya, dulu gitu. Sampai gue udah pernah bilang, gue di video Regista yang lain tuh gue pernah bilang, gue naik ojek pas gue tinggal di Bali nih, naik ojek di tengah-tengah sawah. Tiba-tiba saya mau nanya mas, kata tukang ojek kan, mas ini yang suka sama Coach Justin kan? Iya. Dia tuh nggak ngerti bola ya, kata dia. Random tengah malam di tengah sawah tuh dia ngomong kayak gitu kan. Nah tapi kira-kira Coach, apa yang membuat orang-orang itu bisa suka sama lo? Gitu. Apakah karena lo emang konsisten, lo emang ceplas-ceplos, lo emang jujur, lo emang lucu gitu? Konsisten dan fokus itu kuncinya. Kenapa gue bilang? Dan gue dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Gue kasih pendapat gue dan pendapat gue itu memang benar. Cuman orang selalu selama ini kan dicuci otaknya dengan media massa. Yaitu sepak bola adalah menang main hebat, kalah lu jelek, bla bla bla. Nah ini sebenarnya kalau ini acara bola gue debat sih, tapi ini bukan acara soal bola, jadi gue biarin dia ngomong kayak gitu. Jadi di situlah gue coba ajari mereka melihat bola dari sudut pandang yang lain. Dan lama-lama banyak orang bilang gue dulu benci sama lu, sekarang gue jadi domba. Kemarin bahkan coach, suami gue tolong di unblock dong. Karena dulu dia haters, sekarang dia jadi dombanya Coach Justin. Kayak gitu. Nah itu banyak yang gue unblock juga. Jadi lama-lama orang tahu bahwa sepak bola ini terlalu indah hanya dilihat dari skor. Okay? Dan ya berjalanlah demi sampai gue bikin member, bikin apa, berjalan terus. Artinya ya dari awal jalan gue itu ada. Yang lucu gini, temen gue Sinarmas dulu tahun 99 sampai sekarang gue masih kontak, masih ada grup WhatsApp kecil lah. Staffnya dia tanya ke temen gue, emang Coach Justin kayak gitu lah, kok orangnya begini? Dia bilang dia dari dulu itu gue kenal nggak berubah. Ya kayak begitu, ceplos ngomong apa adanya dan lain. Jadi yang Justin yang gue kenal sekarang sama dulu itu nggak berubah sama sekali. Nggak beda. Cuman untuk orang baru itu terutama semua itu berawal dari mana? Dari net. Iya. Karena gue sebelum net kan gue udah berkarir di TV kan. TV One kan, 7 tahun. TV One Piala Dunia terakhir 2014 kan. Terus kita masuk kan. Gue tanya sama Gie, gue batas ngomongnya itu seperti apa? Bebas. Kaget gue. Bebas. Serius. Bebas. Bebas lah, lahir lah itu. Iya benar. Mulainya sebenarnya dari situ, yang benar-benar orang kenal gue seperti sekarang itu dari 2014. Betul. 10 years ago. Betul. Gue ada di situ juga, dan ya dulu kan sebenarnya acara obrol-obrol bola itu kan very normatif ya. Ya cenderung boring malah. Dalam artian ya dulu gue salah satu coach yang bikin gue merasa, gue kan nggak pernah rencana jadi komentator bola ya, jadi presenter bola gue nggak pernah rencana gitu. Soalnya cita-cita gue yang lain kan, hubungan politik dan lain sebagainya. Tapi sebagai fans bola, begitu lo lihat gitu kan, kayak ini ngemeng apa sih lo? Iya kan? Kok kayaknya tahuan gue sebagai fans gitu kan? Iya kan? Lo merasa jadi tergerak untuk lo bikin sesuatu kan? Dan emang itu mengawali sebuah gaya baru ya dalam hal dunia perpanditan Indonesia ini. Iya. Dan Coach Justin ini punya misi sebenarnya untuk mengangkat derajat football pandit, komentator, presenter di Indonesia, karena kalau teman-teman nggak tahu, ya para penonton nggak tahu, sebenarnya presenter bola komentator di Indonesia kalau di TV sore-sore ini itu kecil banget tuh itu. Kecil banget. Dan lebih parahnya, gue masih ingat 2007 pertama kali gue masuk di TV One sampai sekarang sama. Ya. Kaget gue bener. Itu berapa tahun lalu? 14 tahun lalu. Sama. Bener. Itu masih sama. Bener. 17 tahun yang lalu.
Kebetulan Gila, gue sama edan lu. Justin itu kita pernah 2 kali lah, satu ESPN FC kan di net, sama satu lagi di beIN Sports, Iya. yang dimana ya itu level profesionalnya ya Eropa lah kira-kira kita Iya, bisa iya, bilang iya, gitu lah. iya. Jadi kita pernah melihat tuh ketika sebuah media TV olahraga bola itu dengan proper tuh kayak gimana. Nah, Coach Justin ini misinya adalah kalau banyak orang yang bilang Justin itu harganya mahal katanya sebagai komentator, jawaban dia adalah iya gue mahal biar lo bisa naik, ikutan naik juga gitu Coach. Iya, Iya. betul. Dan sekarang gue mahal, termasuk mahal lah. Level artis lah, kasarnya begitu, lo tahu kan? Iya, tahu gue. Dan itu justru gue bilang sama berapa panit yang gue deket, tujuan gue itu biar kalian keangkat semua. Tapi yang jadi masalah sekarang, mereka ditawarin kecil mereka terima. Iya. Harusnya lu punya pendapat. Gue tuh berani pensiun dari TV 2021 karena lu bayar gue terlalu kecil. Lu tahu kan berapa jam lu spend di studio? Ya Coach, kalau kayak kita mah Coach, kita habis dari beIN mah nggak bakal mau ke TV Iya, manapun. iya. Nggak, dan mereka kan harus berani ambil step itu. Betul. Step by step. Oke, level lu sekarang, lu nggak punya banyak job, lu cari jam terbang dulu. Kalau udah lulus berani naikin. Dan itu dimungkinkan sebenarnya dengan adanya ya YouTube, adanya TikTok gitu kan. YouTube, internet memungkinkan itu kan. Ya. Sebenarnya untuk kita bisa dan naikin rate kelas. gue itu bertambah naik terus ya. Iya. Tahu gue bisa melihat progresnya dengan sangat baik gitu. Dan kalau lo tahu Coach dapat berapa dari membernya domba-domba tiap bulan, lo geleng-geleng kepala pasti. Kok ada yang mau bayar ya gitu. Terakhir, tolong lagi dong, gue mau nyobain ini. Jadi gue sama Coach gini, gue kebetulan gue juga suka sebenarnya minum Coca-Cola. Gue suka rasanya sih. Tadi ya gue mau bawa beberapa Coca-Cola yang beda-beda, tapi cuma dapat satu, ntar esnya lagi diambilin. Nah jadi gue mau ngajakin Coach Justin ini minum Coca-Cola jenis yang lain. Ini Coca-Cola vanilla. Di Indonesia kayak nggak ada yang jual ya. Ini lumayan harus. Ini beli di mana? Ini sebenarnya dari luar ini Coach. Dari luar. Nggak tahu. Menurut gue enak nggak? Gue seingat gue belum pernah nyobain. Sorry. Gue belum pernah nyobain. Coca-Cola vanilla. By the way, acara ini tidak disponsori Coca-Cola ya. Kebetulan aja Coach Justin suka Coca-Cola, makanya gue ajak minum. Dan lu juga. Gue juga suka, makanya gue ajak minum Coca-Cola. Kalau nanti tamu berikutnya suka jamu, kita minum jamu ntar di segelas, gitu kan. Coba Coach. Itu di bawah aja agak ganggu. Biar nggak nutupin. Oke. Bawah. Coca-Cola vanilla. Enggak sih. Kagak. Kayak root beer minumnya sih. Agak ya. Gasnya dikit. Gasnya dikit ini ya. Coca-Cola itu, lu kalau menurut kita, lu harus minum dari kaleng. Iya, Dari bener. botol, gasnya terlalu kecil, dikit. Dan lo minum Coca-Cola atau minum soda apapun yang gak ada gasnya, Iya. itu anyep banget rasanya. Ini nyaris nggak ada gas malah. nggak ada gasnya. Dan di samping itu Rasanya juga kurang lah. harus dingin, pakai Harus es dingin. batu. Iya. Coach, terakhir, lo cita-cita lo yang belum tercapai apa Coach? Nggak ada, Kagak ada. nggak ada. Lo udah gak punya cita-cita berarti. Kalau lo gak punya cita-cita, apa yang membuat lo terus melangkah ke depan Coach? Gue enjoy my life. Jadi gini. Gue itu sekarang hidup dari sesuai dengan kemampuan, bukan kemauan. Oke. Kalau lu tanya gue 10 years ago, 20 years ago, mungkin kan gue bilang gue mau jadi miliarder. Udah kan? Udah, tapi masih miliarder kecil. Gue mau jadi miliarder gede. Contoh gue mau punya Ferrari. Iya. Kan gue suka mobil. Iya. Sekarang ya, I'm very happy. Lo bisa beli Ferrari sebenarnya kan? Tapi gak mau aja. Nggak mau. Gak mau. Buat mending duit gue taruh tempat lain kan. Iya. Nggak, tapi intinya adalah gue really enjoy my life. Lu tahu yang gue takutin karena dua hal. Satu miskin, satu sakit. Dan selama gue tidak mengalami dua itu, gue happy aja. Gue happy buat I do. Dan lu tahu kan semua gue sendiri. Nggak ada manajer, nggak ada supir, nothing. Karena tambah tua lu harus banyak gerak. Iya, harus tetap aktif ya. Harus tetap aktif. Kalau nggak, itulah salah satu alasan kenapa gue nggak ambil supir dan lain-lainnya. Ya, so far sih so good. Emang aktif banget sih. Gue besok tuh janjian 2 hari lagi sih. Janjian main bola sama Coach Justin. Ya.
Ya kan main bola gitu ya. Nah, Iya. beda 20 tahun, ntar lu lihat. Gua bokok-bok. Oke, Koci, thank you atas Thank you. waktunya. Sehat terus, sukses terus. Dan Sama-sama. tetap lucu sih, Koci. Lucu sih. Emang Coach Jason nyebelin, tapi kalau dia sama teman baik banget sih. Baik banget. Tapi kalau nyebelin ya dikata-katain aja, dia nggak bakal marah kok. Gue itu nyebelin kan untuk fans yang klubnya gue bully kan. Kalau enggak kan enggak.